Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا." Para pecinta iman dimanapun Anda berada, ayat ini yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 adalah sebuah ayat yang amat agung dan amat mulia bagi kita semua. Dia berisi perintah serta berisi berkah dari menjalankan perintah tersebut. Perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya dan mentaati ulil amri adalah sebuah dasar yang tidak bisa dielakkan oleh setiap orang muslim. Kewajiban seorang muslim untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kelaziman sebagai bukti keimanan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula ketaatan seorang muslim kepada ulil amrinya, penguasanya, termasuk bagian dari dia bertaat atau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya atau ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah mengatakan itu harus kamu lakukan bila memang benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka keimanan seorang kepada Allah dan Rasul-Nya atau keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir, wujudnya adalah dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amrinya. Bahkan Allah pun tetap menyuruh kita untuk mengembalikan segala perkara kepada Allah dan Rasul-Nya, mentaati solusi yang Allah berikan dan mentaati solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih bila terjadi sebuah perselisihan. Allah katakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Bila kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan dikembalikan kepada menurut nafsu kita, pola pikir kita yang rendah atau yang terbatas. Dan Allah menjamin dan diberkahnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah sebuah kebaikan, bahkan lebih baik, dan akan memberikan hasil atau dampak yang jauh lebih baik pula. Pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini
adalah nasihat. Seorang sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lillahi, akan memberi nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabullah, wali rasulihi, dan nasihat untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, serta nasihat untuk pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin seluruhnya. Coba tengok. Rasulullah mengatakan agama ini adalah nasihat. Yang mana ungkapan ini mengandung makna al-hasr. Artinya tidak lain kecuali itu. Sehingga ketika dikatakan agama ini adalah nasihat, Islam ini adalah nasihat, maka tidak mungkin diakui keislaman seorang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengandung nilai nasihat di dalamnya, tanpa mencerminkan unsur nasihat di dalamnya. Muncul pertanyaan buat kita semua. Apakah yang dimaksud dengan nasihat di sini? Nasihat di sini dijelaskan oleh para ulama ada dua makna yang ada di dalamnya. Pertama, dia adalah makna tulus, ikhlas atau murni. Dan yang kedua adalah makna memberikan nasihat itu sendiri. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Athir menjelaskan demikian. Adapun nasihat kepada Allah, yang dikatakan agama ini nasihat untuk Allah. Demikian pula nasihat untuk kitabullah. Demikian pula nasihat untuk Rasulullah. Maka yang dimaksud nasihat di sini adalah nasihat dari sisi arti yang pertama. Artinya, seorang muslim yang mengaku sebagai seorang muslim, maka keislamannya harus mengandung ketulusan, keikhlasan kepada Allah. Harus mengandung ketulusan, keikhlasan kepada kitabullah. Harus mengandung keikhlasan, ketulusan kepada Rasulullah. Maka tidak akan diterima Islam seorang tanpa ikhlas atau tulus kepada Allah. Dia berbuat syirik. Dia tidak mentaati Allah. Dia membangkang atas perintah Allah. Dia tawar-menawar atas perintah Allah, atas ketetapan Allah. Demikian pula dia tidak tulus kepada kitabullah. Apa yang datang dari Al-Quran, sebagian diimaninya, sebagian diingkarinya. Dia pahami dengan apa yang menurut keinginannya, menurut nafsunya. Tidak bisa. Ini berarti tidak mengandung ketulusan. Islamnya tidak mengandung nasihat. Demikian pula Islam seorang kepada Rasulullah SAW harus mengandung nasihat. Artinya tulus, ikhlas. Maka seorang muslim tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keislamannya tanpa mengandung keikhlasan, ketulusan kepada segala yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila itu perintah, maka dijalaninya. Bila itu larangan, maka dijauhinya. Bila itu berita, maka diyakininya. Dan semua apa yang datang dari Rasulullah dengan tulus, dengan ikhlas, dijadikan sebagai sarana untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Maka ketika Allah merintahkan apa, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, adalah kita harus betul-betul tulus, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, bagaimanakah nasihat kepada pemimpin dan kaum muslimin?
Nasihat kepada pemimpin dan kaum muslimin pada umumnya ada mengandung dua makna nasihat yang disebutkan. Selain ketulusan, keikhlasan kita kepada penguasa kita dalam taat, dalam setia, dalam kepatuhan, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita pun kepada penguasa kita hendaknya dalam nasihat atau keikhlasan kita kepada mereka adalah bahu-membahu bersama mereka, saling tolong menolong untuk menyukseskan seluruh program kebaikan yang dicanangkan oleh mereka dalam menata negara ini, dalam menata program kerja untuk maslahat yang akan diinginkan atau diwujudkan bagi seluruh bangsa. Kita tidak boleh menjadi seorang perongrong. Kita tidak boleh menjadi seorang yang merusak, memfitnah, bahkan menjadi orang yang ingin memberontak. Tidak boleh. Karena ini menunjukkan ketidaktulusan, ketidakikhlasan kita, ketidaktaatan kita kepada ulil amri. Padahal Allah menurunkan wa ulil amri minkum, taati pemimpin kalian pula. Dan Rasulullah mengatakan kami nasihat ketulusan, keikhlasan yang diberikan kepada penguasa. Dan yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik, menasihati mereka, mengingatkan mereka dari kelalaian mereka, dari kekhilafan mereka. Tentunya dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang tidak ma'ruf. Diungkapkan di tengah-tengah umat, di khalayak umum, membuka aib mereka. Memanggil manusia untuk memberontak, tidak boleh. Karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan taati pemimpin kalian. Demikian pula nasihat untuk kaum muslimin. Kita mencintai mereka, menyayangi mereka, menjadikan apa yang kita suka juga disukai oleh mereka, melindungi mereka, menolong mereka, membantu yang fakir, menasihati yang jahil, mendidik yang muda, ya, menghormati yang tua. Ini harus kita berikan. Dan bahkan sampai kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk diri sendiri. Apa yang kita suka, apa yang kita senangi, kita harus menanamkannya pula pada saudara kita. Kita ingin masuk surga, kita ingin pula saudara kita masuk surga. Kita ingin hati kita tentram, ya, tenang. Kita ingin saudara kita pun demikian pula. Kita alhamdulillah mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah. Kita ingin saudara kita juga demikian pula. Kemudian ikhwani fillah, pecinta iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tidak bisa tidak kecuali kita dengan bertumpu kepada tuntunan dari keduanya. Ambil Al-Quran, ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari, kemudian dia jalankan, kemudian didakwahkan, mengajak manusia, menyebarkannya pada manusia, kemudian membelanya dari segala rongrongan orang-orang yang ingin merusaknya. Inilah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Coba bayangkan. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Coba. Aneh, ada orang yang disuruh masuk surga enggan. Ada orang dikasih nikmat enggan. Aneh. Namun sebenarnya tidak heran keanehan ini.
Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Kok ada orang disuruh masuk surga, kemudian nggak mau? Apa jawaban Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya enggan adalah bahwa siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surganya Allah. Dan siapa yang tidak mau taat kepada aku, kata Rasulullah, dialah orang yang enggan. Padahal ketaatan kepada aku, kata Rasulullah, membawa berkah, memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan ketidaktaatannya kepadaku berarti dia enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan hadis yang lain. Berkah dari kita ini mentaati Allah dan Rasulnya. Yaitu kata Imam Malik, merujuk sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadullu ma tamassaktum bihima. Yang bila dua perkara ini kalian pegang teguh dengan sebenar-benarnya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian akan beruntung, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Tidak hanya di dunia tapi juga di surga, di akhirat nantinya. Apakah dua pusaka itu? Dua peninggalan itu? Kata Rasulullah, kitabullah wa sunnati. Yaitu Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan tuntunanku, kata Rasulullah SAW. Taati ini. Inilah petunjuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalanmu yang lurus, ya Allah. Apa ini maksud jalan yang lurus? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai para sahabat pun telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai jalan mereka. Ya. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Allah SWT, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha war rasulah." Siapa mentaati Allah dan Rasulnya, coba, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para orang-orang yang syahid, mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Dan Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh mereka adalah kelompok-kelompok pendamping, golongan-golongan pendamping yang sangat menyenangkan, yang sangat baik untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dipilih agar kita termasuk golongan mereka. Taati Allah, taati Rasulnya. Maka dari itu, dalam mentaati Allah dan Rasulnya harus dengan kesungguhan. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya pula, selesaikan segala permasalahan, perselisihan yang ada dengan kita merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para sahabat pun merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, bukan tidak ada perselisihan di antara mereka, beda pendapat dan yang lainnya, namun mereka selesaikan dengan merujuk kepada Allah dan Rasulnya, mentaati dengan sebenarnya, ya, sehingga kehidupan yang mereka lakukan dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka karena keridhaan mereka kepada Allah dengan tunduk kepadanya, tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada tuntunan Rasulnya. Ya. Sehingga mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini aneh. Setiap pagi kita membaca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Muhammad Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Namun apa yang terjadi? Doa ini setiap pagi kita baca, yang menunjukkan pengakuan kita atas keridhaan kita kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Namun selepas itu ternyata tingkah laku kita, tutur kata kita selanjutnya, bahkan sikap kita dalam perselisihan yang ada tidak mencerminkan keridhaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita sering menyelesaikannya kepada nafsu. Kita sering untuk mencari jalan keluar dengan apa? Dengan fanatisme golongan, dengan mencaci, dengan menunjukkan kekuatan. Padahal Allah mengatakan dengan membalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, ya, kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'ila. Itu adalah langkah terbaik dan akan menghasilkan jaminan solusi penyelesaian yang lebih baik. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benarkah kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Benarkah kita mengharapkan surganya Allah? Benarkah kita mengharapkan ridhonya Allah? Atau kita enggan? Atau kita ini orang yang pelin-pelan? Semuanya terpulang kepada kita masing-masing. Kalau kita menjadikan pusaka yang mulia ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipandang oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka insya Allah kebaikan akan selalu kita dapatkan. Ya, karena jalan yang kita tempuh adalah jalan yang terbaik. Sikap penyelesaian, sikap beragama yang kita jalani adalah sikap beragama yang terbaik. Sehingga apapun yang terjadi akan menghasilkan solusi yang terbaik. Baik di mata kita, di dunia kita, bahkan baik di mata Allah SWT sampai di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat dalam rangka kita menjalankan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV